Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Gunawan di Magelang. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga tetap sehat selalu sekeluarga. Nah, cerita dari Mas Gunawan ini menceritakan saat Mas Gun itu baru lahir. Jadi dia itu benar-benar baru lahir, masih bayi merah seperti itu ya. Kejadiannya sendiri itu sekitar awal tahun 90-an. Nah, Mas Gun itu tinggal di sebuah perkampungan yang namanya perkampungan begitu ya. Beda dengan perkotaan. Di situ tuh masih banyak pepohonan, perkampungan-perkampungan di tahun 90-an seperti itu. Warganya juga banyak di sana, yang merantau itu enggak terlalu banyak gitu ya. Jadi mereka itu memilih tinggal di kampung tersebut. Kalau misal ini pas Mas Gun udah berarti di pertengahan tahun 90-an begitu ya. Ini rame setiap hari, anak-anak pada main-main seperti itu. Cuman dulu di awal tahun 90-an, tepatnya tahun 91, di mana Mas Gunawan itu baru lahir, pernah terjadi sesuatu. Nah, cerita ini itu diceritakan oleh ibunya, oleh bapaknya. Mas Gun, orang tuanya, saat mereka baru menikah itu masih tinggal di rumah, berarti rumah ibunya, dalam artian rumah kakek nenek, tapi dari pihak ibu di situ. Jadi tinggal di sana lumayan cukup ramai. Karena apa? Bulenya Mas Gun juga masih ada beberapa di situ belum menikah gitu ya. Ada Pak Leknya juga itu sama belum menikah. Tapi ya itu tadi tetap terjadi. Nah, Mas Gun sendiri itu lahir Selasa Kliwon. Dan menurut kepercayaan beberapa orang-orang dulu ini, kalau misal lahirnya Selasa Kliwon, ini tuh agak sedikit beda, jadi harus dijaga benar-benar, harus dijaga ekstra. Intinya seperti itu loh. Soalnya nanti banyak nih makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu nyukai atau seneng sama jabang bayinya si anak ini. Jadi harus benar-benar dijagain ya. Hal itu mau ndak mau dipegang juga oleh keluarganya Mas Gun. Ibunya pun sama bapaknya itu ndak mau, selalu bergantian. Kalau ibunya mau mandi, pasti bapak yang nungguin. Kalau ndak buleknya. Kalau ndak, pokoknya siapapun yang ada di rumah itu, kakek neneknya, pokoknya bergantian. Mas Gun itu ndak pernah dilepas. Semuanya awalnya itu baik-baik aja, sampai waktu itu mungkin baru sekitar 9 atau 10 hari lah Mas Gun lahir. Nah, disitulah mulai terjadi ada sesuatu yang aneh. Jadi setiap sore, ini kata buleknya Mas Gun, sore kan biasanya nyapu begitu kan, esek-esek nanti kalau belibet, mohon maaf. Kalau udah selesai, mungkin sekitar jam 5 atau jam setengah 6 sore nyapu itu, buleknya itu mau balik masuk ke dalam rumah lagi. Nah, di situ ada perasaan gak enak. Loh, kok aku ngerasa gak enak ya? Kok aku kayak ngerasa ada yang ngelihatin? Aku ngerasa ada yang lagi ngawasin. Pokoknya perasaan itu tiba-tiba ndak enak. Nah, pernah buleknya itu akhirnya nengok ke belakang gitu kan. Dan ternyata bener. Ini di depan rumahnya Mas Gun, itu rumah lama. Halamannya itu lumayan cukup luas. Pagernya itu masih pakai pagar tanaman. Nah, itu di seberang jalan, itu kan bukan rumah. Di seberang jalan itu kebonan. Baru samping kanan kirinya itu rumah. Nah, ini di kebonan tersebut, sore itu, sepintas buleknya itu melihat ada seorang nenek-nenek begitulah. Dia itu lagi berdiri di sana seolah-olah lagi ngawasin. Tapi ya begitu ditengok, 1-2 detik, dia itu kayak ngumpet gitu ya. Ngumpet di salah satu pohon pisang di sana, di kebun tersebut. Buleknya langsung laporan kan, laporan ke neneknya si Mas Gun tadi. Mak, aku kok ngerasa nggak enak ya mak ya. Ngerasa nggak enak, kenapa?
aku kayak ada yang ngawasin, Mak. Kalau misal lagi nyapu-nyapu, lagi bersih-bersih di halaman. Oh, siapa yang ngawasin? Aku juga ndak tahu, kayak ada nenek-nenek. Itu, Mak, kayaknya yang tinggal di kebun seberang, katanya begitu. Oh, ya sudah, biarin aja, kata si nenek itu. Udah, biarin aja. Mungkin ya tumben kali kamu nyapu gitu kan. Oh, tumben apa, Mak? Aku kan udah lumayan cukup lama nyapu, meskipun nggak setiap hari, kata bulenya. Ya wis, tetap aja, sudah biarin aja selama dia nggak kesini, selama dia nggak ganggu, ya udah, ndak apa-apa, kata si itu. Akhirnya sudah. Waktu pun berjalan, dan pada saat itu ada salah satu kerabat dari Mas Gun tadi, dari keluarganya, ini lagi mengadakan acara hajatan. Keluarga kerabat yang lumayan cukup dekat. Dan ini kan akhirnya keluarganya Mas Gun itu diundangkan, dan semuanya itu hadir kecuali bapak sama ibunya Mas Gun, termasuk Mas Gun yang masih bayi itu nggak bisa datang ya, karena alasan itu tadi. Ini bayi masih kecil, nggak bisa dibawa keluar jauh-jauh, udah kayak gitu. Ini kan lahirnya Selasa Kliwon gitu kan, jadi memang harus dijaga ekstra lah sampai sekian waktu gitu ya. Nah, akhirnya apa? Ya karena memang keluarga itu dapat undangan, mereka pun berangkat, dan mereka itu memang berangkatnya tuh sore, sekitar jam 4 sore berangkat ke sana. Nanti perkiraan pulang itu sekitar jam 8 malam lah. Ke situ memang nggak jauh, masih satu kampung, cuman agak sedikit ujung ke sana lah. Nah, ini keluarga berangkat ninggalin rumah. Di rumah kan cuman ada bapak sama ibu sama Mas Gun sendiri yang masih bayi. Ya tenang-tenang aja, nggak ada firasat apapun. Ya masih jam 4 sore, masih terang begitu ya. Lagian memang nggak ada apa-apa sebelumnya kan. Akhirnya sudah. Oh ya, dan cerita dari buliknya itu memang nggak sampai ke telinga ibunya Mas Gun atau bapaknya. Jadi benar-benar cuman ke neneknya begitu doang ya. Waktu itu cerita ngomong ke neneknya tersebut begini-begini. Dan akhirnya wis. Waktu berjalan sampai kurang lebih hampir jam 6 sore. Hari di luar itu udah mulai gelap. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu depan. Tek 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 tek. Permisi. Suaranya perempuan, dan itu suara nenek-nenek. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau numpang dagangan sebentar gitu ya. Bawang gorengnya Wiji seperti yang sering disebutkan di episode-episode sebelumnya adalah bawang goreng renyah kualitas premium, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa MSG, tanpa singkong dan sebagainya. Benar-benar bawang murni. Ada 4 ukuran di sini. Monggo kawan-kawan yang berminat, ya silahkan di order ya, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya, udah ngebantuin larisin. Terima kasih. Intinya kita lanjut lagi cerita dari Mas Gunawan tadi. Nah, ini jam 6 kan, udah hampir jam, kok ada yang ngetok-ngetok. Pak, itu siapa Pak gitu kan. Nggak tahu Bu, bentar. Suaranya suara nenek-nenek. Akhirnya apa? Bapak kan keluar, dibuka pintu gitu kan. Begitu dibuka, Mbah gitu kan. Ya nenek-nenek biasa waktu itu, seperti pada umumnya. Tapi bapaknya Mas Gun nggak kenal. Mbah, nyari siapa gitu kan. Ini saya ndak nyari siapa-siapa. Saya cuman mau pinjam sapu lidi ini katanya. Oh, itu yang dipakai sama buliknya kemarin buat bersihin itu ya di halaman rumah. Saya cuman mau pinjam sapu lidi ini. Oh iya Mbah, silakan Mbah, silakan. Diambilin sama bapaknya, dikasihin gitu. Ya wis, makasih ya, matur nuwun katanya. Udah sih, mbahnya pun pergi. Bapak pun langsung masuk karena memang udah sore kan. Pintu ditutup lagi, grep. Masuk balik ke kamar. Ibu nanya, siapa Pak? Itu ada nenek-nenek nggak tahu siapa minjem sapu lidi gitu. Oh, aneh ya Pak ya, minjem sapu lidi kok sore-sore begini ya Pak ya. Ya namanya juga nenek-nenek gitu ya. Ya mungkin baru sempat kali mau bersih-bersih, bisa jadi sapu lidinya hilang. Cuman siapa Pak? Aku ya nggak tahu, kata bapak. Karena apa? Bapak itu kan bukan orang situ, ibu yang orang situ. Jadi bapaknya itu nggak tahu, aku ya nggak tahu, aku bukan orang sini gitu ya. Ya wis lah, udah akhirnya dilupakanlah begitu ya. Nah, ini di tahun 90-an tersebut
Di kampungnya Mas Gun itu listrik sudah masuk semuanya ya. Cuman memang di rumah kakek neneknya Mas Gun itu belum yang dapat jatah listrik. Jadi dia itu masih numpang, masih nyalur sama salah satu tetangganya di situ. Akhirnya apa? Pemakaian listrik itu kan dibatasi untuk tempat-tempat tertentu aja. Di ruang tengah misalnya, di teras begitu. Terus nanti di bagian belakang rumah di sana di dekat kamar mandi biar tidak terlalu gelap-gelap banget lah. Hanya sebatas itu. Untuk di kamar sendiri, kayak di kamarnya Mas Gun waktu itu yang baru melahirkan, itu masih pakai lampunya itu lampu minyak. Bukan lampu pakai bohlam seperti itu ya, karena masih terbatas itu ya. Tapi hal itu nggak berpengaruh apapun, biasa aja buat orang-orang dulu itu pencahayaan seperti itu ya enak katanya. Nah akhirnya apa? Bapak masukkan ibu di kamar sendirian dan waktu itu ibu itu si Mas Gun agak sedikit geliat-geliat, agak sedikit rewel semacam itulah. Dan akhirnya apa? Mas Gun itu kan digendong maghrib soalnya. Katanya kalau misalnya ada kepercayaan juga kalau misal lagi senja kala begitu, ini bayi itu sebaiknya digendong, jangan ditaruh, apalagi ditinggalin begitu, itu tuh bahaya. Nah akhirnya apa? Digendongkan sama ibunya begini. Begitu digendong, si ibu kan keluar ke sana, keluar dari kamar gitu ya, gendong. Bapak juga ada di ruang tengah di situ. Pencahayaannya kan juga pakainya bohlam, jadi agak sedikit terang lah. Nah, lagi digendong-gendong seperti itu udah kan. Begitu udah, ibu itu sepintas ngelihat ke arah kamar. Nah, lampu minyak itu ditaruhnya itu di atas meja di sana, nggak ditempelin di dinding, tapi di atas meja. Itu kan pencahayaannya. Kalau misal Mas Gun posisinya tidur di atas kasur di situ, itu misal ada pergerakan gitu, kan ada bayangannya di sana di tembok paling ujung. Nah ibu itu pertama awalnya nggak ngeh, tapi setelah diperhatikan, loh kok gerak-gerak bayangannya, pikirnya ibu itu apinya ya yang gerak-gerak ya. Tapi diperhatiin lagi di tembok itu, loh ini kayaknya bukan apinya, gitu kan. Bahkan ada seolah-olah itu kayak ada bayi di sana, tangannya tuh ke atas gitu ya, kecil, posisinya nggak di bedong gitu ya, tangannya tuh ke atas, kadang ada kakinya seperti, cuman bayangan doang, bayinya ndak ada. Mas Gun itu lagi digendong sama ibu. Akhirnya apa, ngomong sama bapak kan, Pak sini sih pak, kenapa Pak, lihat itu deh Pak, lihat itu. Nah bapak pun juga melihat hal yang sama. Apa Bu? Ya pertama begitu nggak ngeh juga. Pak itu coba nanti tungguin. Itu Pak, bayangan di tembok Pak, bayangan di tembok. Coba perhatiin deh, tungguin. Dan akhirnya Bapak melihat itu ada kayak sepintas, ada yang bergerak-gerak di sana lah. Dan itu harusnya bayangannya Mas Gun ya. Cuman kok, iya ya Bu ya, itu apa ya Bu ya, kok bisa gerak-gerak seperti itu? Ya udah tahu Pak, kok bisa seperti itu. Bentar Bapak eksperimen, akhirnya masuk ke dalam sana. Ini kan ditaruhnya di itu ya, di atas meja kan. Bapak beginiin gitu tangannya. Ya tangannya ada bayangannya di sana. Cuman ini kok bayangannya beda ya Bu ya. Terus pokoknya kayak ada satu objek tersendiri di sana yang memantulkan atau ya itu yang bikin bayangan tersebut. Dan itu seolah-olah itu kayak bayangan bayi, kayak tangannya bayi dan sebagainya. Sampai ibunya itu ya mulai ketakutan, Pak kok bisa seperti itu ya. Bapak pun keluar. Nah begitu keluar, diperhatiin lagi, bayangan itu tuh hilang, sepintas itu hilang. Ibu makin kenceng kan ngedekap si Mas Gun itu tadi. Dan sore itu Mas Gun itu diem, tenang, bener-bener tenang gitu, ndak yang berisik, ndak yang kayak gimana, nggak rewel, ndak apa. Sampai mungkin kurang lebih sekitar jam 6:30 malam, itu tenang banget, kayak tidur. Tidurnya tuh matanya kayak katanya agak sedikit melek setengah. Ya udah terus dipegangin, digendong, dioyong-oyong begitu sampai akhirnya ibu itu berisik lagi, ibu itu kaget lagi gara-gara dia ngelihat ada bayangan bayi di sana itu posisinya lagi duduk. Nah, Mas Gun di usia segitu ndak mungkin dia bisa
dia bisa duduk begitu ya, masih dalam hitungan hari kan, baru lahir itu ndak kuat. Akhirnya bapak itu dipanggil lagi, Pak sini, Pak, apa bu. Nah giliran bapak ke situ, bayinya tuh brek balik lagi, bayangan itu hilang. Kenapa bu? Aku ngelihat Pak, ada bayangannya si Gun, manggilnya ini ya, itu ada bayangannya Gun, bayangannya bayi itu lagi duduk di situ Pak gitu. Sudah mungkin cuma perasaan kamu. Enggak Pak, ini bukan perasaan gitu, ini bukan, tapi beneran Pak. Terus kok bisa seperti ini? Setelah nanti nunggu bapak sama ibu pulang katanya begitu. Udah tak temenin terus di sini, tak temenin. Akhirnya di situ ibu pun duduk di sana ya ditemenin sama bapak. Bapak pun berusaha ngajak ngobrol seperti itu ya. Radio itu juga dihidupin biar ada suara minimal biar nggak terlalu hening-hening banget. Dan sampai akhirnya kakek sama nenek beserta bule-bulenya itu pada pulang jam 7:30, nggak terlalu malam ternyata pulang. Begitu pulang, loh kenapa rewel? Nenek kan nanya kan, rewel kok masih digendong di tengah gitu. Bu, aku tadi habis ngalamin sesuatu yang aneh bu. Sesuatu yang aneh apa? Ditanya kan sama neneknya. Bu, itu ada bayangan bayi di kamar gitu. Bayangan bayi di kamar. Iya bu. Apa ya gitu ya. Nah bisa semoga enggak apa-apa. Penting anak ini tuh jangan ditinggalin gitu ya. Jangan ditinggalin, tungguin terus. Yaitu tadi balik lagi ke Selasa Kliwon itu yang katanya ini bayi itu banyak yang seneng, banyak yang suka. Harus ditungguin terus dan akhirnya sudah. Sampai malam ini bergantian. Sampai akhirnya ya suasana itu jadi mencekam ya, diceritakan, jadi di rumah itu pun mencekam. Akhirnya apa? Dibagi tugas gantian tidur jagain si Mas Gunawan itu. Bener-bener bulik-buliknya itu om-omnya itu juga ikutan gitu. Aku jaga pertama deh gitu kan, nanti jaga pertama. Bapak sama ibu itu tidur duluan gitu ya. Ibu tidur duluan, nanti berapa jam nanti digantiin. Misal sama bapak atau apa, bapak ngeliat sebentar nanti digantiin lagi sama siapa kayak gitu. Pokoknya Mas Gun itu harus dijagain terus. Intinya begitu ya, harus ada orang melek terus. Dan akhirnya sudah malam itu benar-benar begadangan dan alhamdulillahnya memang gak ada kejadian aneh apapun. Wis udah selesai hari itu. Nah ini keesokan harinya itu udah kembali normal. Keluarga gak ada yang pergi, semuanya itu kumpul di rumah. Lagi-lagi sore hari. Kali ini si bayi itu, bayinya Mas Gun lagi sama bapak. Lagi udah mulai digendong gitu ya. Sekitar jam 5:30 sore itu udah mulai digendong sama bapak. Gendongnya pun hati-hati seperti itu. Ada yang ngetok pintu. Tek. Kula nuwun. Ibunya Mas Gun, loh ini suara nenek-nenek yang kemarin. Ibu pun akhirnya yang buka. Di antara semua rumah itu yang ngedenger itu cuman ibu sama bapaknya Mas Gun. Neneknya, bule-buleknya itu nggak ada yang mendengar suara ketokan tersebut. Dan akhirnya apa? Ibu itu ke depan karena bayi lagi digendong sama bapak ya. Ibu pun ke depan, dibuka jegrek. Dok, kata si nenek itu. Mbah, ada apa mbah gitu kan? Mau pinjam sapu lidi katanya gitu. Oh, sapu lidi mbah. Ya udah mbah, ini tinggal ambil aja. Diambilin sama ibu kan. Terus dikasih. Oh nggih matur nuwun. Terus si mbah itu pergi begitu aja. Ibu pun masukkan grep. Keinget yang kemarin. Loh, kemarin bukannya ada nenek-nenek yang itu ya, yang minjem sapu lidi ya. Siapa ya dia? Aku nggak kenal, jangan-jangan nenek yang sama seperti ini. Akhirnya ngomong sama suaminya, Mas, yang kemarin pinjem sapu lidi itu bagaimana mas? Diingat-ingat sama suaminya. Jadi di bagian belakangnya itu kan rambutnya sedikit dan diikat gitu ya. Nah di ikatannya itu pakai kain putih. Itu yang diingat sama bapaknya. Nenek biasa bentuknya seperti ini digambarin gitu ya. Dan itu sama persis dengan apa yang dilihat oleh ibunya Mas Gundo. Kok sama persis ya Pak? Dia minjem sapu lidi lagi Pak. Ya sudah biarin gitu ya. Bapak itu belum berpikir yang gimana-gimana. Sampai malam harinya. Malam pun belum terlalu malam. Ya sekitar jam 6:30, jam 7. Mas Gun kan ditaruh di sana ya. Ditidurkan di tempatnya karena capek digendong terus.
itu ditemenin sama ibu di situ. Bapak juga bolak-balik. Ini bulik-buliknya ada yang di depan, ada yang rame, pokoknya masih sore gitu. Jadi di lingkungan situ tuh masih banyak aktivitas. Nah, ibu itu mulai memperhatikan si Gun ya. Mas Gun lagi tidur waktu itu, diam, tenang, dan memang ada sesuatu yang sedikit berbeda. Semenjak kejadian itu, semenjak ada seorang nenek yang minjem sapu lidi, Mas Gun itu cenderung lebih diam, jarang nangis, dan ya ada yang bilang nurut ya, tapi ada yang khawatir juga, loh anak ini kok si Gun kok lama nggak nangis ya, kata nenek ya, itu ngomong seperti itu. Iya ya mak ya, kok ini jarang nangis si Gun ya mak ya, ini gimana ya mak ya, ndak apa-apa mak. Ya wis ndak apa-apa kata si neneknya, tapi mungkin sebenarnya ada kekhawatiran ya. Dan akhirnya sudah lagi ditaruh di situ, ibu kan merhatiin gitu kan. Keluar bayangan lagi. Bayangannya itu bukan bayangannya si Gun, ada tangan bayi begini ke atas. Terus nanti balik lagi seperti terus ada kayak semacam kaki yang diangkat juga kayak gitu, dan itu benar-benar itu bukan bayangannya Mas Gun, beda dengan itu. Langsung kan ibunya Mas Gun langsung teriak manggil suaminya, "Pak, sini." Ya yang lain mendengar itu, akhirnya pada mendekat ke sana. "Mbak, kenapa?" Ya diceritakan ada neneknya, ada buliknya dan sebagainya. Nah, begitu diceritakan, "Aku juga, Mbak," gitu kan, kata si buliknya, "aku juga ngerasain ada yang aneh, Mbak. Kalau aku sore lagi nyapu di teras rumah, di sana di halaman rumah, itu kayak ada yang merhatiin, dan pas aku waktu itu sempat nengok sebentar, aku ngelihat, Mbak, itu seorang nenek-nenek gitu kan." Akhirnya mikir, nah kakeknya kali ini, kakek itu keluar tadi dan akhirnya pulang. Begitu pulang, kakek itu bawa berita, ternyata begini. Ya kakek merekam semua cerita yang ada di situ, dan dia cerita ke temannya. Mungkin temannya itu ngerti atau bagaimana gitu ya, orang yang tahu diceritakan itu. Nah, si temannya itu menurut kakek ngomong, "Ini hati-hati," katanya begitu. "Hati-hati kenapa? Ini anak itu lagi diambil sukmanya, lagi diambil jiwanya, helai demi helai," katanya seperti itu. "Pak, maksudnya gimana Pak?" "Ya aku ya nggak terlalu ngerti, itu kata temanku seperti itu." "Lah terus gimana Pak?" "Itu penyebabnya itu si nenek-nenek yang suka minjem sapu lidi. Kalau mau minjem lagi jangan boleh umpetin sapu lidinya," katanya begitu. Akhirnya jadi gitu, pantesan gitu kan, lu pantesan seperti ini. Akhirnya apa? Sapu lidi yang ada di depan itu ternyata udah balik, padahal tadi dipinjem gitu ya. Pas begitu ditengok, sapu lidinya ada di sana. Taruh di belakang, jangan taruh di luar. Akhirnya ditaruh di belakang sana. Dan kejadian lagi malam itu, bayangan-bayangan itu memang sesekali terjadi, tapi tidak terlalu sering ya, sampai keesokan harinya. Nah itu, pokoknya sapu itu jangan ada di depan. Sore harinya, singkat cerita aja ya. Sore harinya, si nenek itu datang lagi. Tek, ngetok-ngetok gitu ya. Cuman yang dengar hanya bapaknya si Mas Gun. Ada yang ngetok pintu, ibunya nggak dengar sama sekali. Yang lain di rumah itu juga nggak ada yang dengar, nggak ada yang peduli gitu. Bapak pun keluar ke sana, ketemu sama nenek-nenek itu. Aku mau pinjem sapu lidi lagi, Mbah, nuwun sewu Mbah. Sapu lidinya sekarang udah dipinjemin Mbah, kata si bapak seperti. "Loh kok bisa ndak dipinjemin?" "Wis pokoknya ndak bisa dipinjemin Mbah, wis nggak bisa pokoknya," kata si bapak. Ndak tak pinjemin sih Mbah, nyari di tempat lain aja," kata bapak itu. "Wah kurang ajar, kamu kurang ajar. Aku pinjam sebentar aja." "Ndak bisa Mbah, ndak bisa, udah ini benar-benar ndak bisa tak pinjemin Mbah, mohon maaf ya Mbak ya." "Lah kamu kok begitu, kok pelit," kata si mbaknya. "Cuman pinjam sapu lidi." "Ndak Mbah, sampean itu lagi melakukan sesuatu yang ndak baik ke anak saya itu tahu, jadi ya nggak bisa Mbah seperti itu." "Si Mbah udah pergi ya," katanya, "pergi," kata situ. Dan si Mbah itu pun pergi balik badan. Nah begitu balik badan, sosok nenek itu tuh berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Kalau menurut bapaknya Mas Gunawan,
itu lebih mirip kayak sosok wewe gombel. Jadi badannya tuh jadi meninggi, kurus begitu, rambutnya itu panjang, badan tuh hitam semuanya. Jalan ke situ, menjauh rumah, dan waktu itu kan memang udah agak gelap ya, dan jalannya itu lumayan cukup cepat, terap nyebrang masuk ke dalam kebun yang ada di depan rumahnya Mas Gun tersebut. Setelah itu hilang, bapak pun laporan, dikumpulin semua orang. Aku tadi ngedenger apa? Ada yang ngetok pintu. Loh, kami kok nggak denger? Ya, dia udah datang. Si nenek itu mau minjem sapu lidi lagi, dan kami ndak boleh, aku ndak boleh bilangnya, ndak boleh pinjem yang lain aja. Intinya udah selesai, dan bapak pun cerita, tadi saat dia pergi itu berubah. Itu bukan nenek-nenek, tapi sesuatu yang menyeramkan, kata bapak. Lah terus ini gimana? Ya ndak tahu gitu kan. Nanya kan sama si kakek, Pak ini gimana Pak? Si nenek itu nanya, ini gimana Pak? Yo wis gitu aja, kata si kakeknya. Yo wis nanti tunggu aja. Dan gak lama setelah itu Mas Gun itu nangis, rewel, dan mulai kembali normal. Beda dengan sebelumnya. Bayangan yang ada di dalam kamar itu pun hilang. Bayangannya itu benar-benar beda sekarang. Nah ini bener gitu ya, gak ada bayangan-bayangan aneh. Dan yang paling penting itu adalah Mas Gun itu udah bisa nangis lagi. Sebelumnya itu ndak benar-benar tenang, kalem gitu. Bangun cuman plonga-plongo begitu aja gitu ya. Ya bayi maksudnya itu. Cuman meremelek, nggak bersuara, ndak nangis, ndak apa, itu kan bikin khawatir ya. Nah setelah kejadian itu lewat, barulah Mas Gun itu kembali normal. Ya itu aja satu cerita dari Mas Gunawan yang didapat dari orang tuanya gitu ya, mengenai kondisi saat Mas Gun itu baru lahir. Nah ya mungkin ada pertanyaan, lah Mas Gun sendiri lahir Selasa Kliwon dulu itu dianggap begini-gini, sekarang gimana? Oh, nggak ada bedanya, sama aja, nggak ada kesaktian apapun, itu aja. Baik, terima kasih kawan-kawan di rumah atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kemarin ada laporan beberapa super thanks itu hilang gitu ya, nggak kelihatan. Nanti kami coba telusuri ya. Kita itu nggak ngapus komentar, kecuali komentar yang nggak sopan, atau menghapus yang namanya super thanks. Biasanya error itu memang terjadi dari YouTube-nya. YouTube itu sendiri lagi banyak update gitu ya. Ini itu, dan itu ya kayak gitu. Kadang bikin error di sana-sini. Dan untuk komentar ini memang belum sempurna dari pihak YouTube-nya sendiri. Jadi nanti kita coba cari tahu ya, barangkali memang ada komen-komen yang hilang, belum dibalas begitu, suka kelewat. Jadi dari dashboard itu semuanya udah 100%, tapi giliran masuk ke depan loh, kok ini belum dibalas. Jadi bukannya kita nggak ngebalesin, tapi karena itu kita balas tapi nggak masuk. Sering banget kejadian kayak gitu. Itu aja ya, mohon pengertiannya, kita coba cari tahu. Terima kasih itu tadi kawan-kawan atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, dan seterusnya kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar tadi, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.